adik-adik, apa kabar? Sudah siap kan belajar fisikanya kali ini? Kali ini kita akan mempelajari subbab baru, yaitu menguraikan sebuah vektor dalam suatu bidang datar dan menjumlahkan dua buah vektor atau lebih dengan cara analisis. Nah, kali ini masih ada hubungannya dengan minggu lalu ya, yaitu vektor analitis dan vektor grafis. Dalam melakukan sebuah pembelajaran terdapat tujuan pembelajarannya, yaitu kalian dapat menguraikan sebuah vektor dalam bidang datar menjadi dua buah vektor komponen yang saling tegak lurus. Dan yang kedua yaitu menjumlahkan dua vektor atau lebih dengan cara analisis. Nah, kali ini kita akan membahas penguraian dan perpaduan vektor. Penguraian vektor. Nah, di sini ada sebuah vektor yang dapat diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, misalkan aja sebuah vektor F, seperti pada slide. Nah, pada vektor F ini membentuk sebuah sudut alfa terhadap sumbu X yang dapat diproyeksikan pada sumbu X diperoleh Fx sama dengan F kali cos alfa, dan F pada sumbu Y dapat diperoleh sebagai Fy sama dengan F kali sin alfa. Lanjut ke contoh soal. Nah, sekarang kalian kerjakan contoh soal seperti pada slide ya. Kalian pause dulu, lalu kalian lanjutkan setelah kalian mengerjakan ya. Oke, kita bahas bareng ya. Nah, di sini pada soal sudah diuraikan F1, F2, dan F3. Sekarang kita buat grafiknya. Nah, di sini sudah ada grafik dari 3 komponen. Sekarang kalian pause dulu video ini untuk kalian pahami grafik tersebut ya. Penyelesaian. Pada A ditanya komponen X dan Y dari vektor F1 adalah, nah di sini kita cari F1X dan F1Y. Nah di sini F1X rumusnya adalah F1 kali cos alfa. Di sini F1-nya 80 dan cos alfanya 45 derajat. Nah, sekarang kita langsung masukkan 80 dikali setengah akar 2, di mana setengah akar 2 adalah cos dari 45 derajat. Dan di sini diketahui hasilnya yaitu 40 akar 2 dan satuannya satuan. Nah, sekarang kita cari F1Y. F1Y rumusnya dari F1 kali sin alfa, di mana F1-nya masih 80 dan sin alfanya sin 45 derajat. Jadi, hasilnya yaitu 80 dikali setengah akar 2. Hasilnya 40 akar 2 satuan. Satuannya adalah satuan ya. Nah, kalau gitu kalian bisa dong cari sendiri untuk yang B dan C ya, sama seperti yang A. Kali ini kita akan membahas mengenai perpaduan dua buah vektor atau lebih. Untuk menjumlahkan dua vektor atau lebih pada suatu bidang yang membentuk sudut tertentu, lebih mudah dihitung dengan menguraikan vektor-vektor tersebut pada sumbu X dan sumbu Y. Dari hasil penguraian tersebut baru dapat kita jumlahkan sesuai dengan arah sumbunya, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalnya aja pada gambar seperti di slide, 3 buah vektor F1, F2, dan F3 masing-masing membentuk sebuah sudut alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Ketiga vektor tersebut diproyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y dengan Fx sama dengan F cos alfa dan Fy sama dengan F sin alfa. Kita uraikan salah satu vektor F-nya. Nah, di sini bagaimana cara mencari resultannya? Yaitu dengan menjumlahkan vektor pada sumbu X dan sumbu Y dan diperoleh R sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, sehingga nanti akan membentuk sudut yang dibentuk dari R terhadap sumbu X dicari dengan tan alfa sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Nah, gitu ya.
Kali ini kita akan membahas vektor satuan dan vektor posisi, di mana di gambar A itu vektor satuan pada bidang, dan di B vektor satuan pada ruangan, misalnya di ruangan kamar kalian. Nah, itu anggap aja di pojokan itu X, Y, dan ke atas itu Z. Kemudian vektor posisi dapat ditulis dengan R sama dengan Rx ditambah Ry dengan Rx sama dengan Xi dan Ry sama dengan Yj. Nah, dengan demikian vektor posisi R dapat ditulis dengan R sama dengan Xi ditambah Yj. Begitu pula dengan vektor posisi dalam ruang 3 dimensi dapat ditulis sebagai R sama dengan Rx ditambah Ry ditambah Rz, di mana R sama dengan Xi ditambah Yj ditambah Zk. Udah paham kan? Oke, kali ini kita akan membahas penjumlahan vektor satuan. Dua buah vektor atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangi ya, jika vektor-vektor itu merupakan vektor sejenis. Apa itu vektor sejenis? Vektor sejenis merupakan vektor-vektor yang dijumlahkan atau dikurangi berasal dari besaran yang sama. Misalnya, vektor gaya dengan vektor gaya atau vektor kecepatan dengan vektor kecepatan. Jadi, jika vektor gaya dengan vektor kecepatan ditambah atau dikurangi, itu tidak bisa ya. Nah, sekarang kita buat vektor A, di mana vektor A itu dapat diproyeksikan dengan sumbu X, Y, dan Z, sehingga komponen-komponennya yaitu AX, AY, dan AZ. Nah, jadi bisa kita tuliskan vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Nah, apabila vektor R merupakan hasil dari penjumlahan antara vektor A dan vektor B, maka diperoleh persamaan seperti pada slide. Nah, di sini ada dua ya, vektor pada bidang dan vektor pada ruang. Kan, vektor pada bidang R sama dengan dalam kurung AX ditambah BX tutup kurung I ditambah AY ditambah BY tutup kurung C. Nah, begitu juga dengan vektor dalam ruang seperti yang pada slide ya. Nah, jadi besar atau nilai sebuah vektor merupakan akar jumlah dari masing-masing komponennya dan dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat untuk vektor bidang, dan A sama dengan akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat adalah rumus dari vektor ruang. Nah, sekian ya pembelajaran vektor pada hari ini. Ini adalah materi terakhir. See you!